Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang yang datang berkunjung adalah Niteng, putra Nibeihu. Pemuda heroik ini pernah menjalin hubungan dengan Suyi di Juxianlou. Meski ada beberapa kebiasaan buruk anak muda, darahnya tetap ada, dan rasa syukur itu terbayar. Atas dasar ini, telah diakui oleh Suyi. Saudara Su, ayah saya meminta saya untuk mengirim undangan. Berjalan ke halaman, Niteng membungkuk dengan sungguh-sungguh, memegang undangan emas di kedua tangan. Undangan ini secara khusus disiapkan untuk Anda oleh Tuan Fusan. Saya harap Anda dapat menghadiri perjamuan Longmen sebagai VIP. Suyi tidak merasa sedikit terkejut, merenung sejenak, menyingkirkan undangan itu, dan berkata, "Saya menerima undangannya. Adapun apakah saya bisa pergi ke sana, saya akan melihat apakah saya punya waktu." Niteng menghela napas lega dan berkata, "Saudara Su, ada satu hal lagi, mansion Tuan Kota, tadi malam, telah bertindak dengan kekuatan keluarga Wen untuk mencari cacing hantu di seluruh kota. Petunjuk. 2 tempat di mana cacing hantu dibesarkan telah ditemukan, dan keduanya telah sepenuhnya diberantas." Setelah jeda, dia berkata, "Dalam 3 hari, Anda harus dapat memeriksa semua tempat mencurigakan di kota. Ayah meminta saya untuk memberitahu Anda, jangan terlalu khawatir tentang ini, selama ada berita akan membiarkan saya laporkan kepada Anda." Suyi tercengang, menatap pria muda yang penuh hormat, sopan dan terkendali di depannya, dan tiba-tiba tersenyum. "Ayahmu sangat bijaksana. Oke, jika tidak ada yang lain, kembali dan laporkan ke ayahmu." Niteng ragu-ragu, seolah-olah dia agak sulit untuk dikatakan. Setelah beberapa saat, dia menggigit kepalanya dan berbisik, "Saudara Su, ayah saya juga mengatakan bahwa saya akan meminta lebih banyak nasihat dan belajar dari Anda di masa depan. Maafkan perilaku kasar saya ketika saya berada di Juxianlou." Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Kasihan hati orang tua di dunia. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Hanya, ketika saya memikirkan ayah saya Su Hongli dalam hidup ini, ada kemarahan dan kebencian yang tak terlupakan di hati saya. Obsesi ini terlalu dalam, sudah berakar di hati, dan akan terputus di masa depan, jika tidak, suasana hati akan menyesal, dan itu akan sangat berubah." Suyi menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikirannya yang mengganggu, dan berkata dengan santai, "Bagaimana menurutmu tentang pengaturan ayahmu? Nibeihu benar-benar banyak membantunya, meskipun Nibeihu mengambil inisiatif untuk mempostingnya, tetapi Suyi tidak bisa tidak menghargainya. Terlebih lagi, jika bukan karena kerjasama Nibeihu kemarin, tidak akan mudah untuk menyelesaikan pembunuhan Wen Jiyuan. Oleh karena itu, Suyi bertekad untuk menguji Niteng untuk melihat apakah itu sepadan dengan perhatiannya." "Saya." Niteng terdiam, berjuang dengan konflik batin. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak ingin mengikuti pengaturan ayah saya masih muda, dan saya tidak ingin berlatih dengan kekuatan orang lain. Lakukan." Kata-kata anak laki-laki itu nyaring dan sikapnya tegas. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, matanya cerah dan tegas, penuh kerinduan, "Setidaknya, saya mengikuti kata hati saya, dan bahkan jika saya tidak melakukan apapun di masa depan, saya tidak akan pernah menyesalinya." Sedikit penghargaan melintas di mata Suyi. "Anak muda, Anda harus memiliki ambisi ini. Generasi yang lebih tua mungkin mencibir, tetapi generasi yang lebih tua telah lama kehilangan darah ini, dan tekad datang dari hati. Kecantikannya masih muda, pahlawannya masih muda, berapa banyak pahlawan dan raksasa yang ada di zaman kuno dan modern, siapa yang tidak setampan remaja?" Suyi menghela nafas, matanya sedikit linglung. Melihat penampilan muda Niteng, dia juga mengingat masa mudanya di kehidupan sebelumnya. "Saat itu, saya mengenakan kemeja biru, dengan pedang di langit, menunggang kuda dan bersandar di jembatan miring, penuh dengan lengan merah, meminum semua romansa." Niteng tertegun dan bingung. Suyi di depannya jelas seumuran dengan dirinya, tapi mengapa dia begitu kuno dan sedih? "Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa aku menghargai keputusanmu.
Dalam 10 tahun, selama saya masih di dinasti Zhou besar ini, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat datang kepada saya, dan saya dapat membantu Anda 3 kali. Su Yi berkata, meletakkan tangannya di punggungnya, berbalik dan berjalan menuju kamar. Dia bergumam dalam hatinya, burung itu tidak menghormati burung itu, dan pangeran rakyat jelata memiliki secangkir anggur. Kamu adalah burung peng yang hebat di awan, tetapi kamu membenci langit dan tidak ingin terbang. Saya seorang remaja saat ini, dan saya harus memiliki semangat. Langit adalah pantai di ujung laut, dan saya adalah puncak ketika gunung mencapai puncak. Niteng menatap kosong pada sosok Su Yi yang berjalan ke dalam ruangan. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Dia melambaikan tangannya dan berbalik dengan bersemangat. Dia akhirnya bisa menjelaskan kepada ayahnya. Kota Guangling, keluarga Li. Aula selamat datang. Saudara Zhou, dengan Anda di perjamuan gerbang naga kali ini, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, sebagai saudara Zhou, pemilik kota Fusan juga memiliki 3 poin. Patriark Li Tianhan tersenyum dan memuji. Di sisi lain kursi, Zhou Huaiqiu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya kebetulan bertemu, saya berharap dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat gaya prajurit generasi muda di kota Guangling dan kota Loyun. Adapun perjamuan gerbang naga, terserah Tuan Fusan untuk memutuskan. Hahaha, saudara Zhou terlalu rendah hati, kamu adalah penatua dari pintu dalam rumah pedang King He, dan kamu memiliki tangan ahli, pedang 13 King Feng, yang terkenal di Kabupaten Yunhe. Li Tianhan berkata dengan senyum hangat, terlebih lagi, saudara Zhou berada di masa jayanya, dia akan memiliki kesempatan untuk menunjuk ke ranah master dan mencapai terobosan yang lebih tinggi. Dia tidak hanya menggembar-gemborkan. Identitas Zhou Huaiqiu berada di peringkat keempat di antara 12 tetua di rumah pedang King He. Dia sangat ahli dalam kendo dan memiliki reputasi sebagai penatua pedang King Feng di Kabupaten Yunhe. Alam Tuan. Mata Zhou Huaiqiu sedikit tidak menentu, dan dia menghela nafas. Alam ini sulit untuk naik ke langit. Saya telah berada dalam kesempurnaan besar di alam pengumpulan Qi selama 19 tahun, dan sekarang saya hanya menyentuh tuannya. Ambang batas lini pertama, jika Anda ingin masuk, saya tidak tahu berapa lama. Saat mereka berbicara, Ni Hao dan Su Jing, yang tinggi dan tampan dalam jubah emas, lembut, dan Nan Ying, yang mengenakan gaun seputih salju, berjalan berdampingan. Apakah kamu bertemu Su Yi? Bagaimana keadaannya sekarang? Zhou Huaiqiu bertanya. Laporkan ke guru, aku sudah melihatnya. Alis dan mata Nan Ying berperilaku baik, dan dia membungkuk, lalu menghela nafas. Kakak senior Su telah kehilangan basis kultivasinya, dan dia telah memasuki keluarga pensiun, dan statusnya cukup memalukan, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Sayang. Zhou Huaiqiu memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan matanya sedih. Su Yi, anak ini, awalnya memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang kendo. Prestasimu tidak akan pernah berada di bawah kakak seniormu Ni Hao. Siapa yang mengira bahwa surga akan cemburu pada Ying Cai, dan jalur seni bela dirinya akan dibatalkan. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Bagaimana sampah itu bisa dibandingkan dengan kakak senior Ni Hao? Nan Ying bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan cepat menghiburnya, Paman Zhou, hal-hal ini telah berlalu, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang saudara Su, meskipun dia adalah orang biasa sekarang, tetapi hidup tidak buruk. Zhou Huaiqiu memerintahkan. Mengangguk, berkata, ini juga alasan mengapa saya tidak pergi menemuinya, saya khawatir itu akan membuatnya sedih, dan kemudian saya akan khawatir tentang hilangnya basis kultivasi di masa lalu, dan saya bisa tidak memikirkannya. Tiba-tiba, Ni Hao membuka mulutnya dan menatap Li Tianhan, Paman Li, bukankah saudara muda Mo Yun ada di rumah? Mata Li Tianhan berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum, agak disayangkan, Mo Yun pergi kemarin dan kembali ke Kabupaten Yunhe. Ni Hao mengangguk dan berkata, itu benar, dengan status dan kultivasi kakak muda Mo Yun saat ini, tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri di perjamuan gerbang naga. Berbicara tentang Li Mo Yun, Zhou Huaiqiu tidak bisa menahan tawa dan memuji,
Anak ini Mo Yun memang sangat baik, dengan akar yang luar biasa dan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Menurut saya, dalam setahun, dia bisa mencoba untuk mencapai Ki Gathering. Lingkungan. Hahaha, saudara Zhou sangat salah. Li Tianhan tertawa senang. Paman, kakak senior Ni Hao tidak buruk, tetapi kamu jarang memujinya, kamu terlalu berat sebelah. Suara Nanying Dingdong, dan dia bertingkah seperti anak manja untuk Ni Hao, yang membuat Zhou Huaiqiu tertawa. Keponakan Ni Hao tentu saja seorang pemuda dan pemimpin muda. Tidak ada keraguan tentang ini. Li Tianhan menjawab, namun, menurut saya, situasi Su Yi di masa depan mungkin menjadi sangat buruk. Zhou Huaiqiu sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana Anda mengatakan ini? Mata Li Tianhan berkilat dan dia berkata, sejauh yang saya tahu, istrinya Wen Lingzhao akan menjadi murid Tuan Zhuge King. Ada banyak pengagum di istana, dan beberapa anak bangsawan dari keluarga terkemuka bahkan mengancam akan sepenuhnya tendang Su Yi menjauh dari Wen Lingzhao di masa depan. Setelah jeda, dia menghela nafas, dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Yi bisa menjadi lebih baik di masa depan? Menurut pendapat saya, jika saya tidak menyebut orang lain, hanya keluarga Wen, saya khawatir itu akan menjadi lebih dan lebih sulit untuk menunggu. Melihat Su Yi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu yang buruk. Zhou Huaiqiu menyempitkan pupilnya dan terdiam. Meskipun dia bersimpati dengan pengalaman Su Yi, dia tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini. Ini membuatnya merasa sedikit malu, tapi itu saja, dia tidak bisa berdiri di sisi berlawanan dari seorang murid master. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam urusan penulis. Pertama, merepotkan, dan kedua, jika tangan diregangkan terlalu lama, itu akan membakar tubuh bagian atas. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi Su Yi tidak memenuhi syarat untuk menjadi suami Wen Lingzhao. Ni Hao berkata dengan acuh tak acuh. Jangan menyebutkannya. Zhou Huaiqiu sedikit kesal dan melambaikan tangannya. Li Tianhan tersenyum sedikit, diam-diam berpikir dalam hatinya, tampaknya setiap orang memiliki firasat, menyadari bahwa setelah Wen Lingzhao menjadi murid tuannya, Su Yi pasti akan mengalami kecelakaan di masa depan. Cukup. Selanjutnya, mari kita lihat kapan Mo Yun akan mengambil tindakan. Mulai hari ini, Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nanying tinggal di rumah Li dan berencana untuk pergi setelah menghadiri perjamuan gerbang naga. Pagi selanjutnya, kepala keluarga Wen, Wen Changjing, Wen Changtai dan istrinya Wen Lingsui, meninggalkan kota Guangling dan pergi ke Akademi Tianyuan untuk mengunjungi Wen Lingzhao. Dari awal hingga akhir, kecuali Wen Lingsui yang berbicara dengan Su Yi tentang hal ini, semua orang mengabaikannya, suami Wen Lingzhao. Su Yi tidak akan peduli tentang ini. Selain sungai Dacang di luar kota, ada hutan Murbei. Ketika sosok tinggi Su Yi tiba di pagi hari, dia terkejut melihat dua orang menunggu di sana hari ini. Keduanya adalah Huang Yunchong dan Huang Qianjun. Su Yi tertegun sejenak, dan sudah mengerti di dalam hatinya. Benar saja, melihat Huang Yunchong bergegas maju, dia berkata dengan penuh semangat. Kemarin, Tuan Huang mengetahui bahwa Tuan Su memberi anak saya teknik misterius, dan dia benar-benar tersanjung. Dia datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Saat dia berbicara, dia membungkuk dan membungkuk, Zhuang Su dengan sungguh-sungguh. Su Yi menerimanya dengan tenang. Teknik pernapasan yang dia buat sementara kemarin tidak terlalu maju, tetapi untuk keluarga Huang yang berlatih Xingyi Liu Hekuan, itu sudah merupakan berkah besar. Huang Yunchong jelas tahu apa arti metode pernapasan ini bagi keluarga Huang mereka. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak datang untuk mengucapkan terima kasih. Ini hanya sedikit usaha. Jika tidak ada yang lain, Patriark Huang dapat melakukannya sendiri. Berbicara, Su Yi telah memasuki hutan Murbei untuk berlatih teknik penempaan tubuh bangau pinus. Meskipun sikap ini sedikit dingin, Huang Yunchong tidak peduli sama sekali. Kemarin, ketika dia mengetahui tentang metode pernapasan yang diajarkan Su Yi dari putranya Huang Ganjun, dia langsung kehilangan kesabaran, dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi. Setelah tenang, dia sampai pada kesimpulan.
Dengan metode pernapasan ini, keluarga Huang akan naik lebih jauh dan mencapai tingkat yang baru. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dipikirkan oleh Huang Yuncong sebelumnya. Tao tidak boleh diajarkan dengan enteng, dan hukum tidak boleh diajarkan dengan enteng. Di dinasti Zhou besar, teknik pernapasan yang kuat sudah cukup untuk mengubah nasib sebuah klan. Nak, ingat nasihat saya kemarin, bekerja keras, dan jangan biarkan kultivasi Su Gongzi. Huang Yuncong menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Huang Qianjun. Setelah itu, dia membungkukkan tangannya kepada Su Yi yang sedang melakukan seni bela diri, dan pergi dengan tenang. Saran kemarin. Huang Qianjun tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan ayahnya dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh di depan tablet peringatan leluhur dan leluhur di rumah kemarin. Nak, kamu masih muda dan tidak mengerti arti dari metode rahasia ini. Saya dapat memberitahu Anda terus terang. Dengan metode rahasia ini, keluarga Huang kami harus berterima kasih atas kebaikan Su Gongzi dari generasi ke generasi. Ini adalah pertama kalinya Huang Qianjun melihat ayahnya serius. Itu juga pertama kalinya dia menyadari bahwa dia hanya mengikuti Su Yi sebagai bawahannya, tetapi secara tidak sengaja, dia membawa kesempatan untuk mengubah nasib klan. Ini disebut orang yang mencapai Tao, dan seekor ayam dan seekor anjing naik ke surga. Huang Qianjun memandang Su Yi yang sedang melakukan seni bela diri di kejauhan, dan hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman yang belum pernah ada sebelumnya. Saudara Su, dia benar-benar dewa. Sampai akhir latihan, ketika Su Yi datang, dia melihat bahwa Huang Qianjun sudah menyiapkan sarapan dan minuman hangat. Hei, sup tulang hari ini menggunakan ramuan. Hidung Su Yi bergerak sedikit, mengendus beberapa bau yang berbeda. Saudara Su, ayahku berkata bahwa dalam beberapa hari ke depan, pelayan klan akan membuatkan obat roh untukmu setiap hari. Huang Qianjun berkata, mengeluarkan tas lain, dan menyerahkannya dengan kedua tangan, ada 50 batu roh di sini, yang merupakan beberapa keinginan keluarga Huang kami, dan saya harap saudara Su harus menerimanya, jika tidak, ayah saya tidak akan membiarkannya. Aku melangkah ke pintu keluarga Huang lagi. 1 ramuan per hari, 7 dalam 7 hari. Tambahkan 50 batu roh. Keluarga Huang telah menghasilkan banyak uang. Su Yi terkejut. Tak perlu dikatakan bahwa ramuan itu langka dan mahal. Harta karun seperti batu roh sangat langka, dan mereka tidak terlihat di pasar sama sekali, jauh dari mampu dibeli dengan banyak uang. Menurut pengetahuan Su Yi, jumlah batu roh yang disimpan di masing-masing dari 3 keluarga besar di kota Guangling tidak akan melebihi 100. Tapi sekarang, keluarga Huang mengeluarkan 50 yuan sebagai hadiah. Awan kuning ini juga pintar, mengetahui nilai metode pernapasan jauh di atas harta ini. Su Yi menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya, dia duduk di tanah, minum dan makan. Huang Qianjun datang ke tempat terbuka di hutan untuk berlatih Xingyi Liu Hekuan. Setelah latihannya, Su Yi menunjukkan beberapa kekurangannya dan pergi. Rumah kuning aprikot. Dengan batu spiritual ini, tidak perlu merencanakan ribuan pegunungan Yuncang untuk mengumpulkan obat untuk saat ini. Duduk di kamar, Su Yi membuang batu spiritual ke dalam kit di atas meja, dan batu spiritual berkilau dan jernih, menyebarkan semburan fluktuasi spiritual. Meskipun mereka semua adalah batu spiritual tingkat pertama tingkat rendah, sangat jarang di dinasti Zhou yang agung ini di mana energi spiritual mandul. Ya, dengan batu roh ini, aku bisa melatih tingkat tendon dengan sempurna dalam waktu kurang dari setengah bulan. Senyum muncul di bibir Su Yi. Hari demi hari. Kehidupan Su Yi tenang dan memuaskan, tanpa liku-liku. Selain berkultivasi, dia kadang-kadang pergi ke pusat medis Xing Huang untuk konsultasi, memeriksa rekening, dan mengumpulkan pembayaran. Ketika dia bangkit, dia akan mengobrol dengannya. Sayangnya, gadis ini masih belum bisa mengubah penampilan pemalu dan ketakutan saat menghadapi dirinya sendiri. Ini membuat Su Yi terdiam. Saya sangat takut pada diri sendiri ketika saya berbicara. Jika saya menyentuhnya, saya tidak tahu bagaimana itu akan membuatnya takut. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa menggandakan kultivasi bersama di masa depan? Lagi pula, kultivasi ganda bukanlah lelucon,
ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, dan pasti akan ada kontak fisik dan spiritual. Ketika ada yang salah, itu bisa menjadi bencana. Ketika tidak ada seorang pun di tengah malam, King Wan sesekali duduk di pohon belalang tua dan menyanyikan beberapa lagu kuno, suaranya halus dan indah. Saya harus mengatakan, King Wan memang hantu wanita yang serba bisa. Selama periode ini, Ni Teng juga datang 2 kali dan melaporkan sesuatu kepada Su Yi. Misalnya, semua tempat di kota Guangling telah diselidiki secara menyeluruh, dan total 7 tempat di mana mayat hantu dibesarkan telah dibersihkan, dan tidak ada bahaya tersembunyi. Su Yi tidak bisa tidak merasa sedikit aneh tentang ini, karena Wu Ruokyu diperintahkan oleh tuannya untuk membangkitkan mayat hantu, mengapa tuannya tidak mengirim siapapun setelah dia dan para hantu dimusnahkan untuk diselidiki. Pada akhirnya, Su Yi berspekulasi tentang 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Yin Samen mungkin telah mengetahui berita kecelakaan Wu Ruokyu dan secara diam-diam menyelidiki seluk-beluk masalah ini. Tidak peduli apa kemungkinannya, Su Yi sangat jelas bahwa pembudidaya jahat di dukun Yin tidak akan pernah melepaskannya. Tentu saja, potensi bahaya ini tidak ditujukan pada Su Yi sama sekali. Seiring berjalannya waktu perjamuan gerbang naga semakin dekat. Di Sungai Dacang, perahu-perahunya padat dan gelap, dan pengrajin terampil dari kota Guangling dan kota Loyun di sisi lain meluangkan waktu untuk menata tempat perjamuan. Diskusi tentang perjamuan gerbang naga ini tampaknya telah menjadi topik terpanas di kedua kota. Bahkan orang-orang biasa di kota sangat menantikannya. Karena perjamuan gerbang naga dimulai pada malam hari, pada saat itu, lampu-lampu di Sungai Dacang akan menyala seperti galaksi api yang jatuh ke bumi. Pada saat itu, malam akan kosong seperti tinta, dan sungai-sungai akan cerah dan indah, yang merupakan tontonan kelas 1. Di pagi hari, hutan Murbei di luar kota. Saudara Su, saya sudah mulai melatih otot. Huang Qianjun sangat bersemangat, seolah menunggu para siswa dipuji oleh gurunya. Su Yi hanya mengangguk dan berkata dengan santai, dengan bimbingan saya, ditambah obat mujarab yang disediakan oleh keluarga Huang, jika Anda tidak dapat melakukan ini lagi, tidak ada artinya untuk terus berkultivasi. Huang Qianjun tiba-tiba merasa malu, dan kegembiraan di hatinya memudar. Su Yi berpikir sebentar, dan kemudian menambahkan, namun, dengan pencapaian seni bela diri Anda saat ini, Anda dapat dianggap telah memasuki aula begitu-begitu, ketika Anda menghadiri perjamuan gerbang naga, Anda mungkin masih bukan lawan Wen Ju Yuan. Tapi setidaknya itu tidak akan terlalu buruk untuk kalah. Budidaya seni bela diri adalah proses dari dangkal ke dalam. Pandangan pertama dari pintu adalah untuk dapat sepenuhnya menafsirkan gerakan seni bela diri. Tidak sulit bagi prajurit biasa untuk mencapai langkah ini. Saat Anda memasuki ruangan, Anda dapat menghargai kehalusannya, dan mengerahkan kekuatan setiap gerakan dengan cara yang cermat. Keterampilan sempurna melangkah lebih jauh, itu adalah menembus seni bela diri secara menyeluruh, menggerakkan hati Anda sesuka hati, dan setiap kali Anda membuat tembakan, Anda dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Adapun untuk mencapai puncak, itu adalah mengembangkan seni bela diri ke titik di mana ia dapat digunakan dengan analogi dan kesimpulan, dan mengintegrasikan pengalaman dan pengalaman saya sendiri, yang dapat membuat seni bela diri ini meledak menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Anda berlatih seni bela diri ke tingkat puncak, Anda akan memiliki kekuatan Anda sendiri. Pedang, tinju, del. Namun, seni bela diri umum Huang Ji mengandung sangat sedikit misteri. Mirip dengan Xingyi Liu Hekuan asli dari keluarga Huang, potensinya juga pada tingkat kesempurnaan yang sempurna. Namun, setelah bimbingan dan suplemen Su Yi, ditambah dengan metode pernapasan yang diajarkannya, metode tinju ini telah mengalami transformasi kualitatif. Selama Huang Qianjun terus berlatih, cepat atau lambat akan ada waktu untuk mencapai puncak. Saudara Su, perjamuan gerbang naga akan dimulai dalam 3 hari, maukah kamu berada di sana? Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Mari kita lihat kapan itu terjadi. Su Yi berkata dengan santai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berpartisipasi dalam konferensi Dharma, yang tak terhitung jumlahnya yang cukup untuk mengejutkan surga.
Siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, yang bukan tokoh besar? Untuk adegan kecil seperti Longmen Banquet, saya benar-benar tidak tertarik untuk berpartisipasi. Huang Qianjun sedikit kecewa. Dia juga berpikir bahwa jika Sui berpartisipasi, dia akan dengan mudah memenangkan tempat pertama. Skenario seperti itu, hanya memikirkannya membuat orang berdarah. Saudara Su, saya mendengar bahwa Zhou Huaiqiu, tetua dari pintu dalam rumah pedang King He, juga akan berpartisipasi, dan siapapun yang berkinerja baik pada saat itu akan langsung dipilih sebagai penerus rumah pedang King He. Huang Qianjun tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan kerinduan, jadi, saya berencana untuk tampil baik kali ini, bahkan jika itu jauh dari yang pertama, tetapi jika senior Zhou Huaiqiu menyukai saya bisa satu langkah untuk langit. Zhou Huaiqiu. Mendengar nama teman lama yang akrab ini, Sui tercengang, dan ingatan tentang peristiwa masa lalu memenuhi hatinya. Setelah setengah suara, dia melirik Huang Qianjun, menggelengkan kepalanya dan tertawa, kamu hanya memiliki ambisi ini. Itu terlalu tidak berguna. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.